Khotbah di atas bukit. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat yang kelima. Di seluruh kata-kata yang menyatakan kebahagiaan itu, terdapat suatu barisan pengalaman Kristen yang memajukan. Mereka yang telah merasakan keperluan mereka akan Kristus, mereka yang telah berduka cita karena dosa dan telah duduk dengan Kristus dalam sekolah penderitaan, akan mempelajari kelemah lembutan dari guru ilahi itu. Kesabaran dan kelemah lembutan dalam kesalahan tidak dihargai oleh orang kafir atau orang Yahudi. Pernyataan yang dibuat oleh Musa dalam ilham Roh Kudus bahwa dialah orang yang paling lemah lembut di atas dunia ini tidak dihargai oleh orang-orang pada zamannya sebagai suatu pujian. Malah itu menimbulkan belas kasihan atau kejijikan. Tetapi Yesus menempatkan kelemah lembutan di antara persyaratan utama untuk kerajaannya. Dalam kehidupan dan tabiatnya sendiri, keindahan ilahi dari kasih karunia yang berharga itu dinyatakan. Yesus kecemerlangan dari kemuliaan Bapa, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Melalui segala pengalaman hidup yang hina, dia setuju untuk melewatinya, berjalan di antara anak-anak manusia, bukan sebagai seorang raja menuntut penghormatan, tetapi sebagai seorang yang misinya adalah melayani orang-orang lain. Dalam sikapnya tidak ada noda kekerasan hati dan sikap dingin. Penebus dunia itu mempunyai sifat yang lebih agung daripada malaikat, namun disatukan dengan keagungan ilahinya adalah kelemah lembutan dan kerendahan hati yang menarik semua orang kepada dirinya. Yesus mengosongkan dirinya dan di dalam semua yang dia lakukan, diri tidak kelihatan. Dia menaklukkan segala sesuatu kepada kehendak Bapanya. Apabila misinya di dunia berakhir, dia mengatakan, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Yohanes 17 ayat 4. Dan dia minta kepada kita, "Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya." Matius 11 ayat 29, Matius 16 ayat 24. Biarlah diri diturunkan dan jangan lagi berpegang pada keunggulan jiwa. Dia yang melihat Kristus dalam penyangkalan dirinya, kerendahan hatinya akan dipaksa menyatakan seperti Daniel. Ketika dia melihat seorang seperti anak manusia, "Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku." Daniel 10 ayat 8. Kebebasan dan keunggulan diri di mana kita bangga kelihatan dalam keburukannya sebagai tanda-tanda perhambaan kepada setan. Sifat manusia selalu bergumul untuk dinyatakan, siap untuk bertanding, tapi dia yang belajar mengenai Kristus dikosongkan dari diri, dari kesombongan, dari cinta akan keunggulan, dan ada ketenangan di dalam jiwa. Diri diserahkan kepada urusan Roh Kudus. Kemudian kita tidak ingin untuk memperoleh tempat tertinggi. Kita tidak berambisi untuk mendesak dan mendorong diri kita supaya diperhatikan, tapi kita merasa bahwa tempat kita yang tertinggi adalah di kaki juru selamat kita. Kita melihat Yesus menunggu tangannya untuk memimpin, mendengarkan suaranya untuk membimbing. Rasul Paulus memperoleh pengalaman ini dan ia katakan, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Galatia 2 ayat 20. Apabila kita menerima Kristus sebagai seorang tamu yang tinggal di dalam jiwa, damai Allah yang melebihi segala pengertian akan memelihara hati dan pikiran kita melalui Kristus Yesus. Kehidupan juru selamat di atas dunia, walaupun hidup di tengah-tengah pertentangan, adalah suatu kehidupan yang damai. Sementara musuh-musuh yang marah mengejarnya, ia menyatakan, "Ia telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri.
sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yohanes 8 ayat 29. Tidak ada topan manusia atau amarah setan yang dapat mengganggu ketenangan dari hubungan yang sempurna dengan Allah. Dan Ia katakan kepada kita, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Pikulah kok yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yohanes 14 ayat 27, Matius 11 ayat 29. Marilah sama-sama menanggung kuk pelayanan untuk kemuliaan Allah dan mengangkat pikiran umat manusia, dan engkau akan menemukan kuk itu empuk dan beban itu ringan. Cinta dirilah yang rusak kedamaian kita. Bila diri masih hidup, kita terus bersiaga melindunginya dari pelecehan dan penghinaan. Tapi bila ego kita mati dan hidup kita tersembunyi dalam Kristus, dalam Allah, hati tak lagi terusik bila ditolak dan diremehkan orang. Kita akan tuli terhadap celaan dan buta terhadap caci maki atau hinaan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. 1 Korintus 13 ayat 4-8. Kebahagiaan yang diperoleh dari sumber-sumber duniawi berubah-ubah sebagaimana keadaan yang bermacam-macam dapat mengubahnya. Tetapi damai dari Kristus adalah damai yang tetap dan abadi. Itu tidak bergantung pada keadaan-keadaan dalam dunia, pada jumlah harta duniawi atau jumlah sahabat-sahabat duniawi. Kristus adalah mata air hidup, dan kebahagiaan yang diperoleh dari Dia tidak pernah gagal. Kelemah lembutan Kristus yang dinyatakan dalam rumah tangga akan membuat penghuninya bahagia. Itu tidak menimbulkan pertengkaran, tidak memberikan jawaban marah, tetapi memenangkan watak yang menjengkelkan dan menyebarkan suatu kelembutan yang dirasakan oleh semua dalam lingkungannya yang menyenangkan. Kemana saja dihargai, itu membuat keluarga-keluarga dunia sebagian dari satu keluarga besar yang di atas. Jauh lebih baik bagi kita menderita dalam tuduhan palsu daripada membebani diri kita untuk melakukan siksaan pembalasan kepada musuh-musuh kita. Roh kebencian dan balas dendam berasal dari setan dan hanya dapat membawa kejahatan bagi orang yang menghargainya. Kerendahan hati, kelemah lembutan, yakni buah dari tinggalnya Kristus di dalam hati adalah rahasia berkat yang sebenarnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Mazmur 149 ayat yang keempat. Orang yang lemah lembut hatinya akan mewarisi bumi, karena keinginan untuk membesarkan dirilah dosa masuk ke dunia ini. Dan orang tua kita yang pertama kehilangan kuasa atas dunia yang indah ini. Kerajaan mereka, karena pengingkaran dirilah sehingga Kristus menebus apa yang hilang. Dan Ia katakan kita harus menang sebagaimana Ia menang. Wahyu 3 ayat 21. Melalui kerendahan hati dan penyerahan diri kita dapat menjadi pewaris bersama Dia apabila orang-orang yang lemah lembut hatinya akan mewarisi bumi. Mazmur 37 ayat yang 11. Dunia yang dijanjikan kepada orang-orang yang lemah lembut tidak akan seperti dunia ini, digelapkan oleh bayang maut dan kutuk. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. 2 Petrus 3 ayat 13, Wahyu 22 ayat yang ketiga. Di sana tidak ada kekecewaan, tidak ada duka cita, tidak ada dosa. Tidak seorang pun akan mengatakan saya sakit. Tidak ada kereta mayat.
Tidak ada ratapan, tidak ada kematian, tidak ada perpisahan, tidak ada yang patah hati. Tapi di sanalah Yesus dan kedamaian. Di sana mereka tidak menjadi lapar dan haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Yesaya 49 ayat yang ke-10.